warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video di channel SMK Al Marusia, dan jangan lupa masih bersama saya Bu Kom. Kali ini Bu Kom akan memaparkan tentang teks prosedur. Apa sih ya teks prosedur itu? Sebelumnya, prosedur untuk menonton video ini yaitu klik jempol dan subscribe bagi yang belum jadi subscriber SMK Al Marusia. Terima kasih. Oke. Kali ini kita mulai. Ibu akan memaparkan tentang teks prosedur. Teks prosedur. Prosedur dari katanya pasti dong kalian sudah tahu apa sih prosedur itu. Nah, contohnya ibu punya barang baru nih, ini namanya alat pembersih kamera, tahu kan? Nah, di sini ibu bingung dong ketika paketan datang. Nah, ketika paketan datang ibu tidak tahu bagaimana ya caranya menggunakan alat ini. Nah, tentunya ibu membutuhkan yang namanya buku petunjuk. Nah, ini jadi dari buku petunjuk ini ibu tahu bagaimana cara menggunakan dan menyimpan barang ini. Jadi teks prosedur itu yaitu teks yang berisi tentang tata cara atau langkah-langkah kerja dalam melakukan kegiatan. Tentunya informasi tersebut berguna untuk barang itu sendiri atau kegiatan tersebut, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, seperti itu pengertian dari teks prosedur. Nah, banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita temukan teks prosedur tanpa kita sadari. Contohnya, ada resep makanan, ya, ada resep awet muda, ada lagi tips menjaga berat badan, tips agar mudah memahami pelajaran. Itu contohnya teks prosedur. Ada berapa tadi? Resep, tips, yang ketiga aturan pakai. Misalnya kita membeli obat di apotik. Nah, tentu kita harus mengikuti aturan pakai obat tersebut. Tidak mungkin dong kita meminum obat sehari 6 kali, overdosis kan nanti. Nah, itu aturan pakai. Yang keempat ada lagi protokol. Ya, protokol biasanya berhubungan dengan kedinasan. Ada namanya protokol menyambut tamu kenegaraan. Ada protokol melaksanakan upacara adat. Nah, ada apa lagi tadi? Ada resep, tips, aturan pakai, protokol, terakhir tutorial. Nah, yang ngehit sekarang kan tutorial. Nah, tutorial menggunakan hijab pasmina, tutorial membuat Google Form. Nah, banyak sekali. Jadi kita tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan teks prosedur itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, hal yang perlu diperhatikan di teks prosedur yaitu struktur penulisan teks prosedur. Apa saja struktur teks prosedur? Sebelumnya, apa sih struktur itu? Nah, struktur yaitu hal yang tidak boleh dibolak-balik. Jadi harus urut. Nah, ibu kasih contoh teks prosedur. Di sini ada contohnya teks prosedur. Nah, di paragraf pertama itu namanya tujuan. Jadi struktur penulisan teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Di dalam paragraf pertama itu kita digiring untuk memasuki teks prosedur tersebut. Nah, itu yang dinamakan tujuan atau pendahuluan. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 2 yaitu langkah-langkah kerja. Di sini struktur yang nomor 2 ini yaitu bagian inti dari teks prosedur.
Kenapa bagian inti? Karena di sini berisi tentang langkah-langkah kerjanya. Bisa berupa penomoran, bisa berupa paragraf. Setelah struktur yang kedua, yaitu yang ketiga, penutup. Nah, di penutup ini, di paragraf penutup berisi tentang penegasan ulang. Jadi penegasan ulang dari tujuan dan langkah-langkah kerja tersebut. Nah, jadi struktur teks penulisan prosedur ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah kerja, dan penutup, yaitu penegasan ulang. Sudah paham kan? Nah, kita selanjutnya menginjak yang hal berikutnya, yaitu apa sih yang membedakan ciri-ciri teks prosedur dengan teks yang lainnya. Nah, kita simak yuk ciri kebahasaan teks prosedur. Apa saja? Yuk kita lihat ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, imperatif. Apa sih imperatif? Nah, imperatif itu diartikan kata perintah. Contohnya, cintai produk dalam negeri. Cintai itu namanya kata imperatif. Ada lagi ambilkan. Ambilkan buku itu di meja. Ambilkan itu kata imperatif. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kata imperatif itu biasanya diakhiri dengan akhiran i, kan, dan la. Paham ya? Yang kedua yaitu kata konjungsi. Apa sih kata konjungsi itu? Ya benar, kata konjungsi yaitu kata sambung. Nah, contohnya seperti apa? Kata sambung biasanya biasanya ada yang namanya dan, kemudian, lalu. Nah, itu yang dinamakan kata sambung, kata yang menggabungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Dan yang ketiga yaitu kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif itu? Tadi kan ada kata imperatif, kata perintah. Kalau ini kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berisi tentang ajakan. Misalnya, cintai produk dalam negeri agar perekonomian negara ini stabil. Nah, seperti itu. Jadi berupa kalimat ajakan. Tapi cintai tadi kata. Bisa dibedakan kan kata dengan kalimat. Terus selanjutnya tadi ada kata imperatif, kata konjungsi, kalimat persuasif. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata teknis. Kata teknis, apa kata teknis? Pernah dengar enggak, Nak? Pernah ya? Kata teknis itu yaitu kata yang menjadi ciri khas teks tersebut. Misalnya, ini Ibu kasih contoh cara mengaktifkan komputer. Nah, di sini ada kata ciri khasnya yaitu apa? Monitor misalnya. Ada lagi CPU. Nah, itu merupakan kata teknis. Paham ya? Jadi yang keempat yaitu kata teknis. Ada lagi yang terakhir yaitu langkah-langkah kerja. Jadi di teks prosedur itu pasti menggunakan langkah-langkah kerja. Nah, itu namanya ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur ada 5, yaitu kata imperatif, kata konjungsi, kalimat persuasif, kata teknis, dan yang terakhir langkah-langkah kerja. Nah, dari Ibu sekian video kali ini. Kita nanti ketemu video berikutnya. Saran dan kritik tetap saya terima karena untuk memperbaiki video ini lebih baik lagi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.